Belajar Indonesia yang bekerja sama dengan Yayasan Marpoah Charity membuka kelas tahsin setelah bulan suci Ramadan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan disebut Syahrun Tarbiyah, bulan di mana pendidikan tarbiyah itu diadakan 1 bulan full bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala agar kita terus mencari kebaikan fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam mencari kebaikan pada 1 bulan full dan sebagaimana kata para ulama bahwa keberhasilan bulan Ramadan itu tidak ditentukan pada 1 bulan itu, tapi keberhasilan bulan Ramadan itu ditentukan setelah bulan Ramadan itu pergi meninggalkan kita. Nah, makanya kita berupaya untuk mengistiqomahkan diri kita agar tetap sama-sama mencari kebaikan yang akan berbuah pahala. Nah, kelas yang dibuka teman-teman ayah bunda itu adalah kelas tahsin. Kita akan mengkaji tentang fasahatul lisan. Jadi kelas tahsin ini yang sifatnya itu to be continue, keterusan gitu sampai kita benar-benar lancar membaca Al-Qur'an atau kita mengetahui bagaimana sih cara membaca Al-Qur'an yang baik. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan nih Ustazah kita, Masya Allah, kita bacakan dulu mungkin ya CV-nya. Beliau bernama Fitria Wahyu Wardani, tempat tanggal lahir Bandung, 12 Desember 2002. Ya ternyata saya masih tua ya, saya kelahiran 2001. Nah teman-teman, statusnya itu masih belum menikah. Untuk alamat itu Blok TVRI RT 4 RW 3 Kecamatan Bojong Loa Kidul, Jalan Ranca Manyar, nomor 8. Nah, teman-teman kita masuk ke jenjang pendidikannya. Nih, Masya Allah, jenjang pendidikannya. Kalau teman-teman pernah datang ke dokter spesialis, ada spesialis gigi, ada spesialis jantung, ada dokter umum. Nah, Teh Fitria ini sama spesialis, cuman spesialisasinya di bidang tahsin atau membaca Al-Quran. 2008 sampai 2014, beliau bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Cibaduyut 3. Nah, untuk 2014 sampai 2017 beliau bersekolah atau mengemban pendidikannya di PPI 50 Lembang, Pesantren Persatuan Islam 50 Lembang. Untuk 2020 itu di Motekar Bangsa. Dan untuk 2020 sampai sekarang beliau tengah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi IAI Persis Bandung. Jurusannya ilmu Quran dan tafsir, sangat-sangat linear ya, semester 8 untuk sekarang. Nah, adapun pendidikan non formal ini banyak sekali. Beliau pernah sekolah di Sekolah Al-Quran Indonesia, An-Najahah, Pondok Tahfiz, Miftahul Khair, ada Wadi Al-Quran Tangerang, ada Mahad Jamiyah Staipi Bandung, ada Darul Mutkin, ada Akademi Sirah Kutab Al-Fatih sampai sekarang alhamdulillah, ada Daurah Al-Mahir Bil Quran, ada Daurah Tahsin, ada Daurah Bahasa Arab Intensif, ada Akademi Jazari Ramadan, ada seminar Al-Quran Bersanad. Nah, beliau ini kebetulan murid dari Syekh Hanofah, pemegang sanad tertinggi di Indonesia, pemegang sanad Quran tertinggi di Indonesia. Ada Daurah Tajwid Al-Quran Al-Jazari Foundation, ada Daurah Khayatut Tasil, ada Markaz Alami Lil Qiraat Al-Asyari fi Indonesia. Nah, program memahami Jazari dan Tuhfatul Atfal, salah satu kitab tahsin tajwid, upgrading fasahatul lisan, daurah internasional Al-Jazari, ada daurah internasional At-Tibyan, ada upgrading guru GIS atau Gerakan Indonesia Bersanad. Nah, pengalaman beliau mengajar itu luar biasa. Ada di guru MI Persis 13 Bojong Waru, gurunya itu akidah akhlak dan fikih. Ada guru tahfiz di Miftahul Jannah, guru diniyah Miftahul Jannah, tahsin, bulughul maram, nahwu sampai kepada sirah. Ada guru tahfiz di PPI 13 Bojongwaru, guru MTS di PPI 13 Bojongwaru, guru SDIT Rancamanyar Islamic School. Beliau mengajar tahfiz
PAI Tahsin. Nah, banyak sekali ya. Terus ada di program Tahfiz Ramadan P3RI Salman ITB. Ada di pengajar tahfiz Baki UPI, kategorinya buat mahasiswa. Beliau juga mengajar mahasiswa, bisa disebut dosen untuk mengajar mahasiswa ya. Ada pengajar tahfiz online Hataki, kategorinya sama mahasiswa. Ada pengajar tahfiz Halaki GDT PC Persis Bojong Loa Kidul, ada pengajar tahfiz online. Terus ya ada pengajar tahfiz tahsin privat online maupun offline. Terus beliau mengajar di Kutab, di Tahfizul Quran Darul Mutqin sampai sekarang. Ngajar tahfiz, sirah, bahasa Arab, dan beliau masih banyak mengajar-mengajar yang lain. Nah, moto hidupnya ini luar biasa, masya Allah. Kerugian adalah saat kelemahan terbayar dengan kata sia-sia. Niatkan dan lakukan semuanya karena Allah, sebab hanya Allah yang mengetahui segala langkah kita dan paling mengerti upaya kita. Nah, begitu mungkin profil singkat dari pengajar kita kali ini, Ustazah Fitriyah Wahyu Wardani, yang insya Allah akan menjelaskan tentang tahsin terutama di fasohatul lisan, karena seringkali banyak dari kita itu membaca Al-Quran tidak sesuai dengan koridor atau ketentuan-ketentuan makhrajul huruf baik Quran, baik tajwid dan tahsinnya. Tanpa mempersingkat waktu dan untuk menyamankan agar prosesi kajian ini berlangsung khidmat, kita langsung saja berikan kepada Ustazah kita, Fitria Wahyu Wardani. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Belum. Tadi belum ini ya. Cek suaranya sudah masuk? Aman, Teh. Sudah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Afiki yang telah mempersilahkan saya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita buka saja. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Masya Allah. Eh Maaf ya atas ini tadi agak susah ya, tapi gak apa-apa. Alhamdulillah sekarang sudah bermasuk ya. Insya Allah sebelum itu Ana itu sekarang itu akan membahas tentang, nggak akan langsung ke fasohatul lisan, karena mungkin di sini ada beberapa juga ya yang mungkin belum tahu fasohatul lisan itu seperti apa. Tapi di sini juga Masya Allah udah ada yang sudah belajar juga, bahkan sudah beres belajarnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, di sini juga ada beberapa ya yang sudah beres, bahkan udah ada yang mahir. Alhamdulillah. Masya Allah, malu juga ya, Masya Allah. Baik, sebelum itu, Ana akan sekarang itu akan membahas dulu pertama tentang fasohatul lisan itu seperti apa, bukunya, terus pembahasannya itu seperti apa, teknis pembelajaran juga seperti apa untuk nanti ke depannya, karena ini kan sepekan sekali ya, sepekan sekali, insya Allah kita akan terus istiqomah membereskan satu buku ini ya Umahat. Jadi ini bukan sekali udah beres, enggak, tapi insya Allah nanti eh, satu gini tuh akan kita bahas dikupas semuanya ya. Dan nanti insya Allah ke depannya akan ada seperti biasa ujian yang kayak gitu juga bakal ada ya. Semoga insya Allah yang di sini masuk bisa istiqomah sampai akhir, sampai nanti ada ujian lagi kita bisa mengikuti untuk apa? Untuk mengambil ininya ya, mengambil sertifikatnya atau sanadnya, masya Allah. Nanti itu ya untuk kegis bisa. Nah, sebelum itu di sini ada yang baru tahu fasahatul lisan, boleh diacungkan tangan saja apa? Masya Allah. Biar berinteraksi ya satu sama lain. Atau udah pada tahu ya semuanya? Oh ada. Alhamdulillah. Oh iya sip.
Nah, karena ada ya, ternyata ya, ada yang belum tahu juga fasaha tulisan. Nah, karena ada yang belum tahu, jadi insya Allah kita akan membahas dulu fasaha tulisan ini. Dan insya Allah kita juga akan membahas sedikit tentang biografi Matan Jazari ya. Dan kenapa sih kita harus banget mempelajari pondasinya dulu, pondasi ilmu tajwid ini gitu ya, dimulai dari kesempurnaan huruf sampai ke kesempurnaan bacaan seperti itu ya. Baik, kita udah boleh diturunkan ya, teteh-teteh, umahat-umahat. Oke, sebelum itu, insya Allah kita akan mulai ke pembahasan tentang kenapa pondasi ilmu tajwid. Mulai dari pondasi ilmu tajwid. Inna mabadi kulla fanin asyrah wal hadd wal mawdu' thumma tamrah. Jadi pondasi ilmu tajwid itu terdapat 10. Ada 10 pondasi ilmu tajwid. Nah, oke, yang pertama itu al-haddu wal mawdu'. Al-haddu wal mawdu' itu tentang pertama itu definisi, ada temanya, ada manfaat, ada keutamaan, penisbatan, pencetus, nama. Jadi setiap ilmu itu sebenarnya ada. Dan kenapa kita harus menguasainya? Ini menurut Syekh As-Sibban berkata bahwa barang siapa yang menguasai, dia akan mendapatkan keutamaan. Jadi kalau kita bisa eh, bisa prakteknya dan bisa teorinya, itu kita mendapatkan keutamaan. Keutamaan apa? Keutamaan kita bisa mengajarkan kembali kepada ke bawahnya terus, karena Al-Quran ini terus-terusan menjadi pahala yang jariah, pahala yang bisa sampai kita meninggal, tapi pahalanya tetap tercatat selama Al-Quran itu dibaca sama orang yang terus ke bawah. Makanya kenapa mengajar Al-Quran itu dia itu memiliki investasi akhirat yang sangat besar sekali. Bayangkan saja ketika kita ngajarin Al-Fatihah, tapi ngajaran Al-Fatihahnya tidak bersandar, tidak bersama tajwidnya. Sedangkan Imam Jazari berkata, li'annahu bihi ilahu anzala. Al-Quran itu seperti itulah Al-Quran diturunkan. Seperti apa? Bersama tajwidnya. Makanya kenapa kita harus mempelajari tajwid? Sangat penting sekali mempelajari tajwid. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan tajwidnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, terus kenapa kita ada perkataan dari Syekh kami itu menjadi penghafal Al-Quran, menjadi pembelajar Al-Quran, itu adalah kebutuhan. Sedangkan menjadi al-mahir bil Quran atau orang yang mahir dalam bidang Al-Quran itu adalah pilihan. Jadi umat di sini, teteh-teteh di sini, kita ingin mahir terhadap Al-Quran, ingin tajwidnya itu betul sampai tersandar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah pilihan, pilihan yang bisa dipilih oleh umahat, oleh teteh-teteh di sini. Jadi insya Allah per huruf kita perbaiki, per huruf dari kesempurnaan huruf menjadi kesempurnaan kalimat. Jadi kita nanti bacaannya bisa tersandar dan terstandar gitu ya, bersandar dan sudah tersandar gitu, masya Allah. Terus kalau pertanyaannya, emang kenapa kita harus bersandar? Kenapa bacaan kita emang harus bersandar? Apakah harus bersandar? Guru saya pernah nanya juga ya, tapi ini ditanya sama gurunya lagi gitu ya, Syekh kami, Syekh Isa, Syekh Hanova itu guru kami gitu ya, ditanya oleh Syekhnya, kamu mau sanad atau kamu mau ilmu? Ketika Syekh saya menjawab, saya mau sanad, dan gurunya bilang, kamu selamat. Kenapa? Kok selamat? Emang apa yang selamat? Karena ilmu itu kalau ilmu yang bermanfaat itu juga bisa menjadi sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat itu juga bisa jadi namanya itu sudah tiada, tapi pahalanya terus mengalir seperti itu. Dan di dalam keutamaan mempelajari tahsin yang tadi ya, pertama li'annahu bihi ilahu anzala, karena Al-Qur'an diturunkan dengan tajwidnya. Terus yang kedua, alasan-alasan yang kedua, agar kita tidak tergelincir dari kesalahan membaca. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Qur'an itu sudah ada bacaannya itu seperti ini. Ketika kita
membaca tidak seperti itu, tidak sesuai dengan yang diturunkan oleh dari Allah ke Rasulullah, kita sebenarnya sedang membaca Al-Quran yang mana? Masya Allah. Seperti itu ya. Al-Quran yang mana yang kita baca. Sedangkan sudah ada sandarannya. Beberapa dengan beberapa riwayat, beberapa kiroat, mungkin ya, Masya Allah, yang berbeda-beda. Tapi kita di sini ingin full bacaan yang kita, riwayat siapa, kita lebih mengenal Al-Quran. Karena sesungguhnya syarat cinta itu ya, syarat seseorang mencintai itu, yang pertama kita harus kenal. Kita udah kenalan belum dengan Al-Quran? Seberapa kenal kita dengan Al-Quran? Itu syarat cinta ya. Kita udah kenal, kita ngepoin. Sekepo apa kita dengan Al-Quran? Masya Allah. Sekepo apa kita? Terus, kita tuh penuh perjuangan. Itu adalah syarat cinta. Jadi, memperjuangkan Al-Quran itu adalah perjuangan yang tidak akan berujung kesia-siaan. Masya Allah. Kenapa? Karena jangan lagi umat muslim itu bertanya kenapa saya harus mempelajari Al-Quran. Karena dia itu hudan. Kalau dia itu seorang muslim, Masya Allah, dia pasti tahu gitu kenapa dirinya itu harus mempelajari Al-Quran, kenapa Al-Quran itu nggak bisa dijadikan pilihan sebagai itu emang udah pegangan hidup setiap orang yang muslim gitu ya. Masya Allah. Bahkan seperti yang kita tahu sebenarnya orang-orang ilmuwan-ilmuwan itu mereka mempelajari Al-Quran. Orang Yahudi itu mempelajari Al-Quran untuk apa? Untuk menyerang Islam sendiri. Tapi Islamnya sendiri enggak untuk mempelajari Al-Quran. Innalillahi, semoga kita terjauhi ya dari seperti itu. Insya Allah kita konsisten walaupun 1 pekan sekali, tapi insya Allah nanti ke depannya kita akan mempraktekkan juga ya, mempraktekkan bagaimana satu bunyi itu bisa ada gitu ya. Misalkan kayak banyak ya huruf-huruf yang terlihatnya itu serupa, terbacanya itu sama, tapi sebenarnya itu beda, bahkan beda sifatnya, dan bisa terjadi perbedaan arti. Jadi artinya itu bisa beda gitu. Ketika kita membaca dengan salah, hurufnya salah, terganti hurufnya, atau berhenti di mana aja, itu maknanya bisa berubah. Artinya bisa jauh sekali gitu ya. Makanya kenapa kita harus belajar, harus banget. Oke, pertama kita akan membahas tentang definisi. Oke, sebelumnya kita akan membahas tentang ini dulu ya, biografi dulu ya, biografi ngepoin dulu kenapa kita belajarnya itu dari mana gitu. Oke, biografi dari Imam Al-Jazari itu sendiri. Namanya Imam Al-Jazari adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari. Al-Jazari itu penisbatan ya, penisbatan penisbatan tempat dia lahir, tempat dia lahir. Nah, terus beliau itu Masya Allah ya, madhabnya itu Asy-Syafi'i ya, masuk ke Asy-Syafi'i, dan beliau hafal Al-Quran itu di umur 13 tahun, terus menjadi imam sholat itu di umur 14 tahun ya, terus beliau 15 tahun itu membaca Al-Quran dengan berbagai kiroat. Imam Al-Jazari yang nanti akan kita bahas banyak ya dalil-dalil dari Imam Al-Jazari, nanti kita akan membahasnya gitu ya. Imam Al-Jazari itu beliau sudah membaca berdasarkan kiroat itu dari umur 15 tahun dengan perbedaan kiroat. Masya Allah ya. Terus beliau masuk ke umur 23 tahun itu beliau itu menjadi mufti atau memberikan fatwa. Di umur 23 tahun beliau udah memberikan fatwa. Dan Masya Allah beliau itu banyak banget kitab karangan Imam Al-Jazari ya. Salah satunya yang langsung aja yang akan kita bahas ini adalah Matan Manzumah Al-Jazariyah ya, atau Matan Muqaddimah. Itu muqaddimah untuk pembelajaran Al-Quran banget. Untuk pertama ya, itu emang pembelajaran Al-Quran. Kalau udah hafal bahkan menguasai Matan Al-Jazari, insya Allah nanti ke matan-matan yang lain lebih mudah lagi ya. Terus beliau dan Masya Allah bapaknya, ayahnya Imam Al-Jazari itu, dia itu ketika haji eh, niat ketika minum jam-jam itu niatnya itu ingin diberikan anak yang solih dan bertemu anak yang solih yang berilmu. Dan Masya Allah bapaknya terrealisasi juga ya adalah Imam
Al-Jazari. Semua kita ya yang belum atau yang sudah umahat-umahat, semoga nanti kita berniat, kita memiliki niat yang sama seperti ayahnya Imam Al-Jazari ya. Kita ingin memiliki anak yang berilmu, memiliki anak yang saleh. Seperti itu. Kita lanjut ke 10 10 pondasi ilmu tajwid. Yang pertama itu adalah haddu, definisi. Nah, definisinya ya. Oke, secara bahasa sebenarnya tahsin atau tajwid. Tahsin itu adalah tajwid. Tajwid itu adalah tahsin ya atau membenarkan. Tapi secara istilah dia itu ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'i ata'i haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi definisi ilmu tajwid itu ilmu yang membahas bagaimana ikhraju mengeluarkan kulli harfin setiap huruf min makhrajihi dari makhrajnya atau dari tempat keluarnya, dari tempat keluarnya makhraji ma'i'to'i yaitu bersama haknya, haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi dia itu ilmu yang membahas tentang tempat keluar huruf, haknya dan mustahaknya. Atau mustahak itu kayak kaitan antara huruf, kayak ikhfa nanti ya. Nanti ke depannya insya Allah kita akan membahas juga. Terus yang kedua adalah al-maudhu'. Maudhu' itu tema atau objeknya itu di dalam Al-Quran ya. Terus samroh, samroh itu manfaat. Manfaatnya sangat banyak sekali. Insya Allah ibu-ibu ketika umat-umat di sini ketika masuk ke sini ingin bacaannya lebih apa ya, memperbaiki bacaannya, memperbaiki bacaan, terus biar lidah itu tidak tergelincir terhadap kesalahan gitu ya. Terus wa fadluhu, keutamaannya ini adalah keutamaan ilmu yang mulia sekali. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kalamullah. Ada hadis yang menjelaskan bahwa apabila dia seorang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia itu ditemani malaikat ketika membacanya. Tapi apabila dia wayatata'u fihi, dia itu terbata-bata, bacaannya itu terbata-bata, tapi bacaan orang yang terbata-bata ini serius sekali gitu. Dia ingin benar-benar membaca, ingin membetulkan terbata-bata. Nah, dia itu memiliki dua pahala. Jadi dua pahala itu, yang pertama pahala dia membaca, yang kedua pahala dia sabar gitu ya. Pahala atas sabar atas keterbata-bataan itu gitu ya. Terus keutamaan dan penisbatan. Penisbatannya itu salah satu ilmu syar'i yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu ya, dinisbatkan kepada Al-Qur'an. Terus al-wadhi', pencetusnya. Oke, pencetus ilmu tajwid, Masya Allah. Di sini bentar. Kang Eka, di sini ada ini enggak? Ais enggak? Mana Kang Eka teh? Bentar. Tadi asal. Gimana saja? Ada door ya Kang? Gimana saja mau nampilin PPT? Enggak, bentar. Eh, pengen sih tapi nanti weh. Aku teh ada PPT-nya tapi udah sebenarnya udah bikin tapi nggak tahu kemana ya. Bentar. Hmm, salah ada ya. Oke, terus lanjut tuh aja ya. Anak tuh udah ada bikin PPT tapi nggak tahu kemana. Sip, gak apa-apa. Terus ya, pencetus ilmu tajwid. Umat di sini kayaknya udah pada tahu nih, pencetus ilmu tajwid. Oke, yang tahu boleh diketik ya. Siapa pencetus ilmu tajwid? Itu akan dilewat dulu. Biar berinteraksi ya, umahat dan teteh-teteh. Yang tahu insya Allah lah, ini Masya Allah nih. Udah pada tahu lah insya Allah. Ustazah, Masya Allah, Ustazah Humaira. Boleh lah, yang udah tahu silahkan, sok. Siapa pencetus ilmu tajwid ya? Pencetus ilmu tajwid itu sangat masyhur sekali ya. Insya Allah, pencetus ilmu tajwid. Siapa yang pertama kali apa ya, mencetuskan gitu. Ya, yang pasti ya, yang pertama itu kan dari Allah ke malaikat Jibril, terus ke Rasulullah, dari Rasulullah itu ke para sahabat. Nah, dari sini pas penyebaran ya, penyebaran Al-Quran
setelah penyebaran Al-Quran ini, Masya Allah, itu orang Arabnya sendiri ya, orang Arabnya tersendiri, banyak yang bacaannya itu salah ya. Kenapa? Karena pada pertama kali itu Al-Quran itu tulisan Al-Quran yang asli ya, tulisan yang asli. Ada nggak ya? Tulisan yang asli itu benar-benar gimana ya? Sobo, tozo itu semuanya sama. Bentar, Ana ini ingin nampilin. Ini bisa share screen ya, Kang? Kang Eka bisa screenshot Kak? Bisa. Penulisan Al-Quran. Bentar, Ana mau share screen dulu ya. Share screen dulu. Tulisan. Manuskrip Al-Quran. Aku mau share screen. Gimana ya? Ri, share screen masih? Hah? Udah. Ini. Nah, jadi nah, udah. Masuk ke Gimit bentar ya, Kang. Ana mau share screen dulu. Nih, gimana? Nih, bagikan. Terus kok gini? Yang mana sih? Ini. Atau screen kan? Terus nah, katanya tadi. Bentar ya, masih loading, Masya Allah. Nah, ini ya. Ini. Aku kok nggak dikeluarin. Nah, udah. Nah, ini ya. Ini manuskrip Al-Quran nih. Salah satunya ini. Insya Allah. Jadi dulu itu bagaimana kita membaca ya, ya seperti ini ya. Ini manuskrip Al-Quran. Masya Allah. Nah, jadi seperti itu ya. Gambaran manuskrip Al-Quran itu seperti itu. Bagaimana Umahat, Masya Allah ya. Jadi begitu apa ya, pencetus kita ya, pencetus ilmu tajwid ini benar-benar sangat Masya Allah sekali ya. Dari pertama yang Al-Quran itu tulisannya itu so, do, to, do itu semuanya sama gitu ya. Gak ada gitu semuanya sama bentuknya itu sama. Bahkan titik itu tidak ada, ba, ta, sa itu nggak ada titiknya ya. Sin juga gitu dong. Jadi nggak ada kayak gitu. Gitu dong. Dan itu Masya Allah banyak juga kalangan dari orang Arab ini yang bacaannya tuh salah. Nah, gimana orang-orang yang bukan Arab gitu? Gimana orang-orang yang seperti kita ya jauh dari Arab, bukan bahasa Arab, bahkan tulisan kita juga beda dengan tulisan Arab gitu ya. Bagaimana? Nah, dari situlah ulama-ulama ini ya, Masya Allah dari keresahan ya. Jadi dibuatnya itu dari keresahan. Seperti sebagaimana di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah juga gitu ya, ketika resah melihat kaumnya gitu ya, yang banyak menyembah berhala, lalu dia ini gitu ya, sampai Al-Quran itu, Masya Allah, adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu cerita yang Masya Allah sekali gitu ya, dari zaman Rasulullah. Rasulullah itu pertama, dia itu memiliki apa ya, jadi keresahan terhadap masyarakat yang ya seperti apa gitu, dia bikin patung terus disembah gitu ya,
itu dari keresahannya itu ya gitu ya. Nah, ulama-ulama juga ya yang mencetus ilmu tajwid itu berasal dari keresahan. Resah bagaimana takut. Jadi takutnya itu bukan takut akan dunia, tapi takut gimana ini Al-Qur'an, takut dibacanya seperti apa salah gitu ya. Nah, lalu si pencetusnya itu adalah Abu Aswad Ad-Du'ali dan di sini kan pendapatnya itu ada beberapa khilaf ya. Abu Aswad Ad-Du'ali itu pertama, terus Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Khalil bin Ahmad Al-Farwahidi. Nah, dari situlah itulah ulama-ulama itu bikin mulai dari titik, harokat. Jadi itu tuh ulama ya, para ulama. Titik, harokat gitu ya. Dari fathah itu seperti ini. Kalau dulu itu titik, misalkan kof. Kof itu ditulisnya di atas satu titiknya, fa-nya itu di bawah misal. Tapi sekarang alhamdulillah sehingga dimudahkan sekali ya. Dimudahkan sekali kita untuk membaca Al-Qur'an tuh gitu. Sampai ulama itu ada titik, ada harokat, itu udah mudah sekali. Bahkan ada ilmu tajwidnya. Bagaimana huruf-huruf ini, sifat-sifatnya itu seperti apa, makhorijul hurufnya itu seperti apa. Itu semua adalah ilmu untuk memudahkan kita membaca Al-Qur'an. Masya Allah, itu dari ulama kita ya. Terus namanya itu al-ismu istimdadu, ya, namanya itu ilmu tajwid. Istimdad itu disandarkan kepada periwayatan yang sampai akhir, yaitu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus masailu hukumnya, nah ini dia hukum mempelajari ilmu tajwid, masya Allah. Karena ada ya di Matan Al-Jazari tertulis juga gitu ya. Malam yujawidil Qur'ana asimun, masya Allah. Asim itu untuk siapa? Itu jadi bahasan unik juga ya untuk pembelajar tajwid gitu ya. Asimun, barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran maka dia berdosa. Masya Allah itu apa ya, dari matan ya, dari matan Jazari. Untuk siapa dulu gitu ya, Masya Allah. Tapi kalau di sini untuk belajar, orang yang pertama belajar tidak bisa dikatakan seperti itu ya. Untuk orang yang belajar pertama ada keinginan untuk belajar itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Dan yang berdosa itu untuk siapa gitu ya? Mungkin untuk kalau dari hukum secara ilmu tajwid ya, dalam ilmu tajwid ya, kalau dia tidak mempelajari tajwid ya berarti dia tidak sesuai dengan apa yang sudah diturunkan gitu ya. Tapi kalau emang dia sedang mempelajari dan emang ada beberapa lidah orang Indonesia ya Masya Allah yang emang ada kesulitan misalkan di huruf-huruf tertentu, itu ya tidak apa-apa gitu ya. Kita insya Allah di sini akan membahas juga, membedah setiap hurufnya gitu ya. Terus Masailu hukum syari' udah ya, ada 10. Tadi udah ada 10 ya. Al-haddu wal maudhu, at-tamrah, wa fadluhu wa nisbatuhu wal wadhi, al-ismu istimdadu, al-masailu hukum syari'. Udah. Semuanya pondasinya itu ada 10 gitu ya. Ada 10 pondasi. Oke, sekarang masuk ke fasahatul lisan. Ana akan mengenalkan, di sini juga banyak yang sudah ada bukunya ya. Coba yang belum punya buku ini boleh angkat tangan. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, 5. 8 ya? Siap. Nggak apa, 8 ya. Oh, berarti sisanya udah ada. Emang di sini udah banyak juga ya? 8. Oke, sip. Terima kasih Umahat dan Teteh-teteh. Boleh diturunkan kembali. Ya, nggak apa-apa ya. Siap, berarti ada beberapa yang emang sudah tahu tentang buku ini. Tapi ada juga sebagian yang belum tahu ya. Belum tahu dan emang belum punya juga, nggak apa-apa. Tapi ada yang belum punya, tapi dia sudah tahu. Jadi di sini tuh dibuat oleh Syekh Hanofa ya, Syekh Hanofa Maulana LC. Beliau itu pemegang sanad tertinggi ya di Indonesia, termasuk pemegang sanad tertinggi di Indonesia. Beliau itu Masya Allah ya. Jadi Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala yang terwarisi sanad 2 kitab ijazah dan sanad Al-Quran dengan kiroat Asyraf Kubro, Masya Allah ya. Nanti insya Allah ya di sini kalau yang belum tahu tentang kiroat itu emang apa, riwayat itu emang apa. Kalau di sini ada beberapa orang yang
pertama itu ya, yang pertama ketika dia mendengarkan dia bengong dan gak paham apa-apa itu apa gitu, kayak kiroat itu apa, riwayat itu apa. Insya Allah kita kedepannya akan membahas sedikit-sedikit ya. Di sini saya akan membacakan dulu. Terus 3 kitab ijazah dan sanad Al-Quran dengan level kiroat Asyraf Sugro. Nanti juga kita akan bahas juga ya apa itu perbedaan Asyraf Sugro, Masya Allah. Terus 9 kitab sanad Al-Quran khusus dengan riwayat Hafs an Asim dengan Torikoh Syatibi Sugro dan Taibatun Nasr Kubro. Terus 4 sanad Batar Syatibi, Masya Allah ya, beliau sudah terwarisi 4 sanad Batar Syatibi, 3 sanad matan Ad-Durrah, 2 sanad matan Thayyibatun Nasr, 10 sanad matan Al-Jazari, diantaranya 8 generasi antara beliau dengan Ibnu Jazari. Masya Allah ya, jadi Syekh Hanafa itu sudah 8 generasi beliau dengan Imam Jazari. Masya Allah ya, sudah tersandarkan sekali gitu. Terus diantaranya 5 generasi antara beliau dengan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu yang membuat atau yang menulis Tuhfatul Atfal. Insya Allah nanti kita juga akan membahas Tuhfatul Atfal. Terus terwarisi sanad dan ijazah matan Al-Mufid fi ilmi tajwid atau matan At-Tibbi. 12 rantai sanad dengan antara beliau dengan Imam At-Tibbi. Terwarisi sanad dan ijazah kitab Sharih An-Nasr, 46 jalur Thariqah, riwayat Hafiz 2 generasi antara beliau dengan Syekh Al-Duba. Terus terwarisi sanad dan ijazah kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Masya Allah ya. Ini kalau nggak salah beliau itu dengan Imam Al-Jazarinya udah deket banget ya. 8. Masya Allah 8. 8 generasi antara beliau dengan Imam Al-Jazari. Oke, Masya Allah. Karya tulisnya At-Taisir Asyarah Matan Al-Jazari, Tahqiq Matan Al-Jazari, Fathur Rahman Tahqiq Matan Tuhfatul Atfal wal Gilman. Terus yang keempat fasaha tulisan. Nah, yang ini yang dipegang ini adalah fasaha tulisan. Isinya tentang huruf-huruf. Ini di sini itu membahas huruf. Di sini juga dibahas Matan Al-Jazari mulai dari 1 sampai yang terbahas di sini itu sampai 49 sampai bablam. Jadi di sini kita pembahasannya itu tidak terlepas dari ma, si, te, ti. Makhraj sifat tebal, tipis, nanti natural ada konsisten ya. Konsisten, bagaimana konsisten? Karena banyak juga orang gitu ya yang membacanya itu sudah bisa, Masya Allah, sudah lancar membaca, sudah bisa membaca, tapi belum konsisten gitu ya, belum konsisten terhadap suatu huruf. Nah, seperti itu. Banyak juga yang seperti itu. Tapi banyak juga gitu ya eh, orang yang emang dia tuh ingin banget gitu mempelajari, tapi bagaimana cara konsisten. Bahkan ada yang sampai setahun, 2 tahun itu beberapa huruf itu masih belum bisa. Ada yang seperti itu. Saya itu belajar huruf ain itu sampai setahun ya, setahun. Jadi latihannya itu lumayan gitu, setahun terus terusan berlatih gitu ke huruf ain itu ya. Karena ada beberapa huruf yang emang latihannya itu kita harus lebih ekstra. Tapi bisa jadi teteh-teteh dan umahat di sini juga ketika membaca huruf-huruf itu cepat gitu, cepat, dan tapi tinggal konsistensinya. Dan konsistensi itu hanya dapat dimenangkan oleh orang-orang yang bagaimana riyadhahnya ya. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatun ri'im bi faqihi. Imam Al-Jazari bilang tidak ada bedanya orang yang sudah fasih atau orang yang belum gitu ya. Yang membedakan di antara mereka itu adalah riyadhatum ri'im bi faqihi, atau bagaimana olahraga, bukan olahraga, bagaimana keistiqomahan dia dalam melafazkan Al-Qur'an. Bagaimana eh, keistiqomahan dia dalam mempelajari ilmu ini gitu ya. Jadi nanti di dalam ketika kita belajar mempelajari masuk ke huruf-huruf akan ada beberapa huruf yang mungkin di setiapnya orang itu berbeda-beda. Ada orang yang mudah sekali huruf itu, ada juga yang belum bisa gitu. Tapi nggak apa-apa, kita istiqomah ya, insya Allah ya. Semoga kita istiqomah bisa membereskan ilmu ini, ilmu fasaha tulisan ini. Oke, terus berapa? Bentar lagi ya. Siap. Terus fasaha tulisan kita juga nanti ya ke depannya insya Allah kita
pembahasannya itu tadi tuh apa sih, kita tuh akan membahas tentang fasa tulisan sistem ya. Sekarang masuk ke sistem pembelajaran kita nanti selama yang akan datang itu seperti apa. Oke, jadi kita nanti masuk itu pertama langsung membahas fasohat tulisan. Jadi nanti kita akan membahas langsung fasohat tulisan. Satu harinya itu bisa 1 sampai 2 huruf atau 3 huruf, tergantung hurufnya. Jadi kalau tapi kita akan konsisten kan setiap pertemuan itu 3 huruf. Kita akan konsistenkan 3 huruf saja gitu ya. Karena waktu pada saat Ana juga belajar gitu ya, kita itu dalam satu pertemuan itu 5 huruf, tapi waktu durasinya itu 5 jam, masya Allah ya. Jadi satu huruf itu 1 jam, karena emang lumayan juga. Nanti di sini juga bisa teteh-teteh dan umahat-umahat mempraktekkan itu gitu, mempraktekkan, dicontohkan satu persatu. Saya misalkan nanti pertama, terus umahat dan teteh-teteh gitu ya membaca juga gitu ya. Kalau misalkan sudah di kulu ba'da qaulin, ana misalkan baca sekali, teteh-teteh dan umahat membaca. Nanti juga akan memasuki gitu ya. Kita akan membahas per hurufnya itu seperti apa gitu ya. Per hurufnya kita akan kupas tuntas seperti dalilnya, masuk ke dalilnya apa gitu ya. Dalilnya, terus sifatul huruf, masuk ke letaknya itu di mana dan bagaimana pengucapannya. Nanti kita juga akan masuk ke latihan ayat Al-Qur'an. Jadi setelah pembahasan huruf, kita masuk ke pembahasan ayat Al-Qur'an. Oke, bagi yang belum tahu, isinya itu seperti ini ya. Jadi huruf, kita nanti akan mempelajari hurufnya, terus sifatnya. Insya Allah kita kalau yang di sini mau untuk ya udah nggak apa-apa, yang penting baca Al-Qur'annya aja nggak apa-apa ya Ummahat. Tapi di sini kalau ada yang ingin sampai menghafalkan, karena banyak juga ya Insya Allah yang ingin menghafalkan, itu juga nggak apa-apa. Silakan hafalkan gitu ya, hafalkan kayak sifat dalilnya juga. Tapi kalau di sini ingin bunyinya aja gitu ya, itu juga tidak apa-apa. Karena Syekh kami itu bilang bunyi itu adalah asas, teori itu penghias. Jangan sampai penghias merusak yang asas ya. Jadi bunyi itu asas, asas atau yang pertama harus kita pelajari gitu ya dari prakteknya. Terus barulah teori. Teori itu untuk menyempurnakan saja, untuk menyempurnakan biar kita bisa mengajarkan kembali seperti itu. Itu mungkin ya. Sekarang karena emang cuman pembahasan, insya Allah kita akan membahas fasaha tulisannya itu ke depannya ya. Terus, Masya Allah. Oke. Sekarang kita matan pertama ya. Pertama Imam Al-Jazari, matan Muqaddimah. Ada di bab Oke, yaqulu raji'a fi rabbin sami'i. Kita akan masuk ke matan yang pertama ya. Bab pertama, bab Muqaddimah. Ini. Sip. Oke, yaqulu raji'a fi rabbin sami'i. Yaqulu sedang berkata, raji'a fi rabbin sami'i. Orang yang berharap ampunan Rabbi dari Allah, Sami'i yang maha mendengar. Muhammad bin Al-Jazari Syafi'i, yaitu adalah Muhammad bin Al-Jazari yang mazhabnya itu adalah mazhab Asy-Syafi'i. Alhamdulillahi wasallallahu, segala bentuk pujian hanya kepada Allah. Ala nabihi wa mustafahu, semoga tercurah atas nabi dan hamba pilihannya. Nah, di sini hamba pilihannya itu dikhususkan terhadap hamba pilihannya. Jadi kita insya Allah ya, masya Allah, orang yang mempelajari Al-Quran gitu ya, orang yang mempelajari Al-Quran yang serius bersama Al-Quran, atau apa ya, kalau itu khodimul Quran, terus ahlul Quran, itu adalah hamba-hamba pilihannya ya.
Muhammadin wa alihi wa sahbihi, yaitu Nabi Muhammad beserta keluarganya dan para sahabatnya, wa muqri'il Qur'ani wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi, dan juga pengajar Al-Qur'an beserta kekasihnya, Masya Allah ya, muhibbihi beserta kekasihnya. Muharrir tajwidi wal mawaqifi, yaitu pakar dalam ilmu tajwid, wal mawaqifi, dan ilmu tentang rambu-rambu tempat berhenti dan memulai bacaan. Jadi di ilmu ini, di Matan Al-Jazari ini, kita akan membahas tentang ilmu tajwid, tentang rambu-rambu tempat berhenti, atau tajwid wal mawaqifi. Jadi kita itu berhenti di mana, berhentinya itu di mana, terus memulainya di mana. Nah, di sini itu di Matan Al-Jazari itu kita akan membahas itu juga gitu. Pemberhentian ayat itu kita harus di mana, terus memulainya itu bagaimana. Ya, itu juga bakal dibahas. Terus waman ladzi rusima fil masahifi. Waman ladzi rusima fil masahifi, juga tentang apa-apa yang tertulis dalam mushaf Utsmani. Oke, menarik juga sebelum mushaf Utsmani ya. Jadi pada zaman sahabat, bukan imam, sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Utsman bin Affan, itu mereka itu mulai dari situ mereka ingin membukukan atau memushafkan Al-Qur'an ini ya. Jadi pas pengumpulan mushaf, tapi mereka itu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan itu memiliki pendapat, atau bukan pendapat, ijtihad yang berbeda ketika membukukan Al-Qur'an. Yang pertama, Umar itu dia berijtihad. Kenapa beliau ingin sekali membukukan Al-Quran? Karena pada saat itu di perang banyak sekali penghafal Al-Quran yang berguguran ya, yang meninggal, yang berguguran, Masya Allah. Nah, setelah banyak yang berguguran, Umar itu merasa khawatir. Kekhawatiran Umar itu, nah dari situ ingin membukukan Al-Quran gitu ya. Nah terus, tapi kalau zaman Utsman itu beliau itu berijtihad. Kenapa dia ingin membukukan Al-Quran? Karena pada saat itu banyak yang saling mengafirkan satu sama lain karena perbedaan bacaan. Jadi ada ya hadisnya. Bentar ya hadisnya. Jadi hadisnya itu tentang Umar beserta Hisham. Itu ada di Imam Bukhari ya, di hadis riwayat Imam Bukhari. Umar dan Hisham itu ketika Hisham itu membaca Al-Quran, Umar itu ketika sholat gitu ya, bacaan Hisham itu apa ya, beda gitu dengan Umar, sampai Umar itu ngerasa oh itu salah gitu. Dan ketika kalau zaman dulu itu masih ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah, pas pada zaman itu dicobalah baca, Umar disuruh baca, Hisham disuruh baca, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membetulkan bacaan keduanya. Jadi Umar itu dibetulkan, Hisham juga dibetulkan. Nah dari situlah Umar itu orang Quraisy, orang Arab Quraisy, Hisham juga sama orang Arab Quraisy, tapi bacaan mereka berbeda. Nah makanya karena perbedaan itu banyaklah yang saling mengafirkan satu sama lain karena berbeda gitu. Nah, barulah Utsman bin Affan ingin sekali membukukan atau memushafkan ya Al-Qur'an. Nah, dari situ awal mulanya. Terus mulai ya ke ini. Itu pertama, terus firman masahifi min kulli, masuk ke min kulli maqtu'in wa mausulin biha. Masyaallah. Imam Al-Jazari juga dia mengumpulkan setiap waktu yang terputus dan juga ada yang tersambung. Maksudnya apa? Jadi ada di dalam Al-Quran itu tulisan itu seperti ini. Masuk ke pembahasan keutamaan. Nah, membahas keutamaan. Insya Allah di sini juga udah banyak yang tahu nih. Keutamaan. Kenapa kita mempelajari Al-Quran? Karena kita ingin menjadi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu ya. Kita ingin menjadi orang yang sebaik-baik manusia, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu mungkin ya yang pertama, yang paling pertama banget kita inginkan. Nah terus di sini alladzina yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun ma'as safarati kiramil bararah walladzina yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa syaqun 'alaihi
lahu ajrani. Ini juga yang sudah dibahas tadi, bahwasannya orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir membacanya, dia itu akan mendapatkan eh, dengan para utusan yang mulia lagi baik, yaitu para malaikat ya. Dan barang siapa ya, walladzina yaqra'ul qur'ana wa yatata'u fihi, walladzina yaqra'ul qur'ana wa yatata'u fihi, dan siapa yang membaca Al-Qur'an itu dengan kesulitannya dalam membaca, maka bagi orang yang semacam ini dia akan mendapatkan 2 pahala. Masya Allah, ini Masya Allah ya. Jadi 2 pahala, insya Allah. Jadi kalau kita belum mahir, kita mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau kita mahir, Masya Allah, ada malaikat yang menemaninya. Terus, masalul mu'minin alladzina yaqra'ul qur'ana masalu utrujah. Rihuha tayyibun wa ta'amuha tayyibun. Wa masalul mu'minin alladzi la yaqra'ul qur'ana masalus tamroh. Jadi ada orang mukmin, masalul mu'minin alladzina yaqra'ul qur'ana masalul utrujah. Jadi orang mukmin yang dia itu membaca Al-Qur'an, dia itu bakal seperti buah utrujah. Sebenarnya kalau di dalam hadis ini ya, buah utrujah. Kalau kita membayangkan buah utrujah itu seperti apa, Ana juga belum tahu ya buah utrujah itu seperti apa. Cuman kalau di hadis ini itu um, rihuha thayyibun, aromanya itu baik atau bagus, wangi banget gitu ya. Wa ta'amuha thayyibun, dan wa ta'amuha thayyibun, dan rasanya buahnya pun thayyib atau bagus, baik juga. Wa masalul mu'minin alladzina la yaqra'ul Qur'an, dan ada juga orang-orang muslim yang tidak membaca Al-Qur'an. Orang-orang muslim yang tidak membaca Al-Qur'an adalah masalut tamroh. Di dalam hadis ini disebutkan seperti buah yang manis aja. Tamroh itu kurma. Nah, kurma. Jadi dia itu rasanya itu apa ya? Lari halaha. Dia itu tidak beraroma, tidak ada aromanya. Wato amuha hulwun, tidak berrasa, tidak beraroma, tapi rasanya itu manis gitu ya. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul qur'ana, dan bagi orang munafik yang dia itu membaca Al-Qur'an ya, masalu raihanah, dia itu rihuha, rasanya itu thayyibun, rasanya itu enak, wa ta'amuha murrun. Jadi wanginya itu enak, tapi rasanya itu pahit. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan ada orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, kama sali hamzalah. Hamzalah itu rasanya itu tidak enak, dan rihuha laisa laha riha, tidak ada dia itu tidak ada tidak ada aromanya. Wa ta'amuha murrun, tidak beraroma tapi rasanya itu adalah pahit gitu ya. Terus, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharina. Jadi Allah Ta'ala akan mengangkat derajat kaum dengan lantaran kitab ini ya. Allah itu akan mengangkat suatu derajat kaum dengan Al-Quran, dan Al-Quran juga yang bisa merendahkan derajat suatu kaum yang lain. Jadi bisa mengangkat derajat dan bisa merendahkannya gitu ya. Terus dari sahabat Umamah Al-Bakhil radhiyallahu an, beliau berkata juga, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia akan datang kelak di hari akhir sebagai syafaat bagi pembacanya. Masya Allah ya. Ini yang meriwayatkannya Imam Muslim. Terus dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, tidak ada rasa iri yang diperbolehkan kecuali 2 hal, yaitu seorang laki-laki yang telah diberi anugerah oleh Allah Al-Quran, dan dia menetapinya baik di siang hari maupun di tengah malam, dan laki-laki yang telah dianugerahkan oleh Al-Quran harta benda, dan dia menafkahkan hartanya yang baik di siang hari maupun malam hari, dari riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi tidak boleh ada iri di hati seseorang kecuali iri terhadap kesalehan orang, yaitu dalam orang yang dianugerahkan oleh
Allah itu Al-Quran, dan kita cuma boleh iri terhadap orang yang menginfakkan hartanya seperti itu ya. Terus dari sahabat Ibnu Umar juga berkata, meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud itu sama, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mimun harfun, walakin alifun harfun wal lamu harfun wal mimu harfun gitu ya. Jadi kebaikan itu ya, dari Al-Qur'an itu sendiri gitu ya. Tidak, Allah itu tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun satu huruf, wal lamu satu huruf, dan lam itu adalah satu huruf, wal mimu satu huruf, dan setiap huruf itu sama dengan 10 kebaikan. Dan kita tidak bisa mengartikan kebaikannya itu 10, benar-benar 10 dalam rincian apa ya, hitungan manusia. Tapi 10 ini misal satunya itu sehat, duanya itu cukup, Allah beri dia rizki makan, tiganya itu misal dia memiliki rumah, empatnya itu, jadi seperti itu kebaikannya itu Masya Allah. 10 itu berkali-kali lipat sebenarnya, bukan 10 yang dalam matematika 10 ya, dalam mempelajari Al-Quran itu. Dan ada orang yang Masya Allah banget ini mah, orang yang belum bisa satu huruf, terus dia terus-terusan mengucapkan huruf tersebut, Masya Allah ya. Jadi benar-benar gak ada gitu ya penghafal Al-Quran yang dia tidak mengulang kembali. Jadi Al-Quran itu dalam satu ayat itu harus dibaca berulang-ulang kali. Nah, dari situlah itu adalah apa ya, seorang, makanya disebutkan ya, orang yang mukmin yang membaca Al-Quran itu dia itu wangi ya, aromanya itu wangi dan rasanya itu manis, thayyibun gitu ya, enak, bagus, baik juga gitu. Nah, seperti itu karena di dalam hadisnya juga ini berkali-kali lipat ya, sama dengan kita berbuat baik, dikalikannya itu 10, Masya Allah. Terus barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan ajarannya di dalamnya, maka Allah akan memakaikan kepala untuk kedua orang tuanya. Ini juga insya Allah sudah tahu ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Udah, Masya Allah. Dari keutamaan udah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau dari keutamaan udah ya. Tadi juga sudah 8 orang. Nah, Masya Allah ya. Semoga kita istiqomah ya, untuk membereskan buku ini ya, yang telah tadi udah dibahas ya oleh saya ya, Alhamdulillah sedikit banget ya. Karena ini emang belum mulai ya, belum mulai pembahasannya. Jadi tadi itu emang cuman ingin membahas tentang kitab, kenapa kita harus mempelajarinya. Terus sama pasal-pasal itu juga nanti ya, kita pembahasan tentang huruf dan lain sebagainya itu di pekan nanti. Jadi umahat-umahat dan teteh-teteh ya yang mengikuti, semoga kita bisa beres ya, mengikuti pembelajaran Fathul Lisan ini gitu ya. Nanti insya Allah pertemuannya itu seperti itu ya, seperti tadi yang sudah saya bahas juga. Nanti saya akan mempraktekkan, nanti teteh-teteh dan umahat-umahat itu membaca juga gitu ya. Di sini ada yang mau bertanya? Boleh ya, kalau ada yang mempertanyakan silakan. Ya, alhamdulillah. Jazakillah kepada Ustazah Itu mungkin Kang. yang sudah menyampaikan materinya, sungguh luar biasa tadi berbicara masalah keutamaan. Nah, bagi ayah bunda, teteh-teteh, kakak-kakak di sini yang mau bertanya, dipersilahkan. Nanti ada sedikit hadiah yang bertanya. Cukup dua pertanyaan saja untuk kali ini. Silahkan bagi teteh-teteh yang mau bertanya, acungkan tangan, kemudian langsung bertanya. Silakan Teh Humayra.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Alhamdulillah, masya barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Izin bertanya Ustazah. Sudah masya Allah banyak sebagai pondasi begitu. Ada pun yang ditanyakan adalah terkait tentang tajwid ya, tadi tajwid, tahsin, lalu ada tadi kiroat. Nah, dari ketiga itu, kalau di kita misalkan tentang masyarakat umumnya begitu, menganggap bahwa orang yang mahir itu yang bisa lagam begitu ya, atau dari yang 7 irama Al-Quran. Nah, sebetulnya 7 irama Al-Quran ini, dia termasuk ke dalam bagian dari memperindah Al-Quran gitu ya. Itu irama itu masuk ke kiroat atau bagian dari kiroat atau di luar kiroat atau seperti apa begitu. Karena ketika saya bertanya kepada seorang begitu ada yang mengatakan itu berbeda begitu dengan kiroat. Lalu jika berbeda itu irama itu misalkan apakah ada sejarahnya atau seperti apa gitu Ustazah? Itu saja Ustazah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah ya pertanyaannya. Nanti kita bahas. Siap. Ini ditampung dulu Kang atau gimana? Langsung jawab saja. Ya, tampung dulu aja teh. Nah, silakan selanjutnya Kak Fitri, dipersilahkan. Bismillah, syukron Kak. Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya begitu ya, terkait kefasihan, terus apa ya, saya tuh memahami kalau misalnya fasih dan bersanad itu semua betul bacaannya dengan yang asalnya dari Rasulullah. Nah, gimana sih hukum untuk seseorang yang misalnya dia memiliki kayak Masya Allah Kak Ed, Kak Fitri kayaknya ini ya suaranya agak apa? Gak kedengeran ya? Kalau ini bagaimana saya bisa terdengar? Udah terdengar, Masya Allah. Bisa mengenai pertanyaan gitu ya. Terkait kefasihan gitu. Saya memahami kalau misalnya fasih dan bersanad itu perlu sama betul bacaannya dengan asalnya dari Rasulullah seperti apa. Tapi bagaimana kalau misalnya ada apa ya, seseorang yang punya tidak pada umumnya kayak misalnya dia cadel atau ada masalah di pernafasannya kayak apa ya, berdengung gitu misalnya kayak ada sinus dan sebagainya. Nah, itu bagaimana saja untuk hukumnya sendiri terkait kefasihan begitu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Sama-sama, Masya Allah. Oke, dua ya. Mungkin dua-dua aja. Luar biasa ya ini pertanyaannya ya. Yang bertanyanya, Masya Allah. Mas'ul adaha bi'adam minas sa'il. Ada orang yang bertanya itu ya, yang Masya Allah bisa jadi dia itu untuk orang-orang juga, orang-orang sekitar. Sebenarnya dia itu udah paham ya, tapi dia ingin juga orang-orang juga pada tahu gitu ya. Ada orang yang seperti itu, Masya Allah. Baik, mungkin dari pertanyaan yang pertama ya, yang pertanyaan yang pertama tadi ilmu tentang ilmu makomat mungkin ya, bukan kiroat tadi teh, makomat ya kayak langgam gitu, makomat ya. Oke, jadi banyak orang ya sih di Indonesia emang kiroat itu mungkin apa ya tersandarkannya itu kepada kuro-kuro yang bacaannya itu kan langgam ya di Indonesia itu emang banyaknya itu seperti itu. Tapi kiroat sendiri itu seperti apa gitu ya. Jadi kiroat itu sebenarnya kalau dari bacaannya itu nggak masuk gitu ya kayak langgam itu bukan bagian dari kiroat gitu ya. Insya Allah, Masya Allah di sini Teh Humaira ya yang bertanya insya Allah sudah paham ya. Jadi nanti umahat-umahat dia di sini yang belum paham ya. Kiroat itu mungkin apa gitu ya. Apakah kiroat itu langgam-langgam yang kayak bayati, soba? Bukan. Umahat, Masya Allah. Kiroat yang nanti yang tadi dibacakan ya, yang tadi dibacakan sama anak gitu ya. Ada kiroat asyroh gitu ya, asyroh sugro. Ada yang kalau ada gitu ya, Masya Allah, yang berpikiran bahwa itu langgam ya, bukan ya, kayak bayati, soba,
jika gitu ya, itu bukan kiroat yang itu yang ana bahas gitu ya, bukan langgamnya ya. Terus tadi langgam itu sendiri bagaimana ya teh, dia masuk kemana gitu teh? Betul ya, langgamnya itu sendiri masuk mana? Oke, tadi pertama kali pembahasan itu langsung kepada pondasi ilmu tajwid ya. Inna mabadi kulli fanin asyrah wal hadd wal mawdu summa samroh itu ya. Yang itu jadi sesungguhnya setiap ilmu itu memiliki 10 10 apa? Mabadi, pondasi, 10 pondasi ya teh. Nah, bagaimana tentang langgam ini ya? Nah, langgam itu sendiri kalau ya kemarin itu yang dijawabnya itu bukan dari saya ya. Ini bukan dari saya. Kemarin itu dari Syekh Nasruddin Isom. Syekh Nasruddin Isom At-Tamadi. Beliau pengajar ilmu Al-Quran dan Kiroat di Al-Azhar Mesir. Ini jadi jawaban dari beliau ya. Jadi nggak ada sebenarnya kalau jadi dia itu nggak masuk gitu, nggak masuk ke pembahasan ilmu kiroat ini ya, nggak masuk ke pembahasan ilmu kiroat ini. Yang tadi makomat langgam itu bahkan tidak ada kaitannya, tidak ada kaitannya dengan ilmu yang apa ya, dari misalkan dari ilmu kiroat yang dibahas nanti gitu ya, itu nggak ada kaitannya dengan Al-Quran pun tidak ada. Dan ini terdapat khilaf ya beberapa pandangan kemarin ya yang sempat viral, masya Allah gitu ya, Imam siapa, Syekh Aiman Suaid, Rusdi Suaid, masya Allah menjelaskan tentang apa, menegur salah satu apa ya, salah satu Kori Indonesia ya, salah satu dari pembaca Al-Quran dari Indonesia ya, dia itu memakai irama jiharka. Dan masya Allah di komen sama Imam Rusdi itu ya, sama Imam apa Aiman, sama Syekh Aiman Rusdi gitu ya. Beliau itu Syekh Aiman Rusdi itu siapa? Syekh Aiman Rusdi itu apa ya? Jadi para guru-gurunya Al-Qur'an gitulah. Jadi para guru-gurunya lagi punya guru. Nah, itulah Syekh Aiman itu udah jangan ditanyakan lah ya tentang bagaimana kepakaran beliau pada saat ini. Syekh Aiman Rusdi, terus Syekh Isa Al-Masrawi itu adalah guru yang masya Allah tentang Al-Quran itu ya. Nah, kemarin ada beberapa pandangan terhadap langgam ini, karena sebenarnya gitu ya, boleh nggak sih kita melanggamkan Al-Quran gitu ya, setelah kemarin viral gitu ya, ada pendapat yang tidak boleh, ada yang pendapat yang haram, ada pendapat yang harus. Masya Allah, Anda juga setiap belajar gitu ya, ada pendapat yang harus, ada pendapat yang tidak boleh. Itu tergantung ya, tergantung. Kita tidak bisa langsung mengatakan itu haram ya, siapalah saya gitu ya. Tapi kalau dari imam-imam gitu ya, merujuk dari sebenarnya boleh gitu ya. Tapi yang pertama banget kita bahas itu bukan dari langgamnya. Jadi kita nggak boleh belajar langgam dulu, tapi melewati tajwid, fasal tulisan, per huruf nggak boleh gitu. Jadi kita harus belajar tajwid dulu. Dan di dalam pembacaan Al-Quran itu ada namanya husnul ada teh, masya Allah, apa ya, apa sih teh, tahamul wal ada, tahamul wal ada. Jadi bagaimana pembacaan Al-Quran ya yang hanya bisa didapat dari talaki itu ada gitu. Jadi ada beberapa yang mungkin tidak semuanya bisa dikembalikan kepada dalil gitu. Contohnya kayak misalkan kan kalau setiap huruf ba dalilnya apa? Li syafatainil waw baun mimu misalkan gitu ya. Ada dalilnya. Nanti misalkan ikhfa, tebal tipisnya ikhfa itu seperti apa? Misalkan nanti dijawab ada dalilnya. Tapi ada beberapa yang itu tuh cuman bisa didapat oleh talakinya saja. Talaki itu ketika murid membaca dengan guru. Nah, itu talaki. Nah, nanti ada di situ husnul ada. Husnul ada itu hanya akan didapat dari orang yang bertalaki saja gitu. Masya Allah. Nah, terus ya teh, dalam ilmu yang tadi teh apa? Langgam itu sendiri, itu kalau Syekh Aiman itu sebenarnya bukan, kalau dari video yang kemarin beredar ya, seakan-akan itu emang tidak boleh ya, tidak boleh melanggamkan itu gitu. Tapi sebenarnya yang melampaui atas langgam-langgam. Jadi
sebenarnya kenapa kita harus mempelajari iman sebelum Al-Quran itu agar ketika kita membaca Al-Quran bertambahlah iman kita. Tapi ada beberapa orang yang ketika membaca Al-Quran, ada Al-Quran dibacakan, itu langsung ingatnya tuh, oh ini nada soba, oh ini nada ini, tapi tidak fokus kepada maknanya gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Jadi enaknya itu malah jadi Al-Quran itu ya, coba lihat ya kalau dari imam Masjidil Haram ya, tentang nada, anak juga Masya Allah baru belajar ya, talaki juga gitu ya. Tentang nada itu ada yang kalau dari ilmu makomat mah naik datar turun gitu ya teh belajarnya tuh. Tapi ada beberapa ayat yang benar-benar kita tuh harus memelankan, itu husnul ada masuknya ya, harus memelankan. Jadi adab-adabnya ada juga adab-adabnya itu seperti apa nanti insya Allah lah. Karena kayaknya harus ada cuplikannya ya, karena nggak kebayang juga mungkinnya kalau diginiin mah. Nanti insya Allah dari imam-imam Masjidil Haram itu kalau diperhatikan ya, kalau diperhatikan itu ada beberapa ayat yang nanti itu naik. Misalkan teh apa ya ayat itu ya lupa lagi. Pokoknya mah ada ayat yang benar-benar diplanin tiba-tiba naik gitu. Nah, itu husnul ada masuknya dan itu cuman didapat oleh orang-orang yang bertalaki gitu ya. Nah, jadi kalau dari ilmu misalkan tadi itu apa langgam naik datar turun yang terfokus naik datar turun tapi tidak diperhatikan maknanya. Misalkan di situ maknanya, nah itu yang menjadi apa ya riskan mungkin ya para ulama kita tuh. Jadi jangan sampai seperti itu gitu. Jangan sampai kita pertama mempelajari langgam terus menabrak tajwid karena banyak juga ya yang bacanya tuh para yang apa ya yang baca sampai panjangnya tuh panjang banget, bener-bener panjang banget karena mengikuti nadanya. Nah, banyak orang yang terhanyut karena terhanyut dengan iramanya, bukan terhadap ayat Al-Qur'annya seperti itu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh syekhnya tuh. Tapi kalau dari ini apa sih imam-imam Masjidil Haram yang dia itu gurunya itu langsung kayak Imam Syekh Adasari gitu ya. Itu kan apa ya talakinya itu langsung ke Syekh Tamim Az-Zu'bi gitu ya. Syekh Tamim Az-Zu'bi itu juga Syekh siapa ya di apa sih di Indonesia itu ada Ustadz Ghazali yang apa imam dari Istiqlal. Itu ketika beliau bertalaki kepada Syekh Tamim Az-Zu'bi, ada ayat-ayat yang ujungnya teh gini di apa dicengkok kayak gitu lah, dicengkokin gitu ya. Terus eh Syekh Tamim Az-Zu'bi itu negurnya teh, kenapa kok bacanya kayak gitu? Man yanfa. Syekh Tamim Az-Zubi bilangnya man yanfa. Itu apa ya man yanfa itu tidak apa gunanya gitu. Nanya, apa gunanya baca Al-Qur'an gitu-gitu gitu. Syekh Tamim Az-Zubi ngoreksi seperti itu. Nah, itu adalah husnul ada teh. Husnul ada. Jadi hanya bisa didapat oleh orang yang bertalaki atau langsung yang berguru membacakan Al-Qur'an dengan bersandar seperti itu. Jadi nggak ada kaitannya dengan langgam itu nggak ada kaitannya. Tapi mempelajari langgam itu tersendiri boleh, tapi gitu ya ada catatannya. Kita harus mengetahui dulu tentang tajwid dulu gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya nggak langsung ke langgam. Mungkin seperti itu teh. Itu ya teh. Ada masih ada nggak? Udah? Mungkin ya. Udah cukup. Ya siap. Terus teh Fitri, masya Allah. Tadi itu pertanyaannya itu pasti, oh iya iya, pasti ya. Jadi bagaimana ya tentang orang yang misalkan cadel, terus orang yang, iya betul teh. Bagaimana dia untuk menjaga kefasihannya ya, misalkan dia itu pernafasannya ya dari pernafasannya, terus dia memiliki penyakit-penyakit yang mungkin akan menyusahkan dia eh, membaca Al-Quran ya. Di dalam di dalam surat A'udzubillahi minasyaitonir rajim dari surat Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Al-Quran ini diturunkan
bukan untuk dijadikan sebagai kesulitan. Jadi Al-Quran diturunkan itu bukan untuk kesulitan. Yang pertama tuh, Al-Quran itu diturunkan bukan untuk kesulitan, tapi kan sebagai untuk hudan ya, untuk petunjuk gitu. Jadi kalau misalkan kondisinya itu kayak cadel, terus ada beberapa kayak huruf zal, contohnya ya, huruf zal, huruf huruf. Nah, bentar. Ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Nah, ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Qur'an ini tidak diturunkan untuk dijadikan kalian itu susah. Ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali di sini tetapi kami turunkan Al-Quran ini sebagai peringatan melalui apa yang dikandung bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi Al-Quran ini turunkan bukan untuk menyusahkan orang ya. Jadi ketika misalkan ada kondisi-kondisi tertentu nih ya, kayak misalkan giginya misalkan di depannya itu nggak lengkap, itu juga sebenarnya tidak disulitkan gitu ya. Kalau emang kondisi-kondisinya itu terhadap kondisi orang yang maaf kayak self bell palsy ya, apa sih itu teh, yang ngomongnya itu sulit, dia tuh sulit banget untuk ngomong ya, sampai dia juga mempengaruhi baca Al-Quran ya, karena sulit misalkan, itu nggak apa-apa juga. Terus cadel, nah cadelnya itu seperti apa, tapi walaupun cadel tapi dia tetap mempelajari ilmu tajwid, dia mempelajari fasalah tulisan, itu juga tidak apa-apa. Jadi ada beberapa kondisi mungkin ya, yang benar-benar ini nggak bisa nih, kondisi fisik itu tidak apa-apa gitu teh, tidak apa-apa ya kalau kondisinya seperti itu. Tapi kalau kondisinya itu karena nggak mau belajar, itu beda lagi gitu, Masya Allah. Seperti itu ya, Teh Ed, mungkin cukup. Masya Ya, Allah. Cukup. yes. Alhamdulillah. Nah, teh ini juga ada yang bertanya di lewat chat. Oh Itu gitu, Masya Allah. berkaitan dengan beli bukunya di mana, cenah teh? Beli buku yang tadi Fasohah Tulisan. Insya Allah. Kalau beli bukunya itu di sentral ya sebenarnya, di sentral di AC. Tetehnya itu orang mana teteh? Ada yang bertanya, itu ada beberapa yang bertanya. Bunda Hasanah yang bertanya, kemudian ada teteh yang bertanya tentang bukunya itu belinya di mana. Oh iya siap. Kalau beli bukunya itu sebenarnya di sentral ya, nanti ya itu ada sentral itu nanti suka ada program kayak Mabil Malam Bina Al-Quran. Ana juga nanti di sana Malam Bina Al-Quran itu program GIS, Gerakan Indonesia Bersanad ya, Gerakan Indonesia Bersanad itu biasanya ada bukunya. Tapi kalau bukunya sendiri itu di AC Indonesia Al-Quran Center gitu. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa pengumuman mungkin buat bunda-bunda, kakak, teteh yang bertanya tentang kajian ini tiap hari apa. Nanti kita ada grupnya, ada grup WA untuk mengabarkan tiap kali ada kajian kerjasama antara Marpuah Certi sama Quran Belajar Indonesia. Nah, ini sifatnya continuity, jadi to be continue, jadi sifatnya terusan. Nah, buat yang tadi bertanya, boleh untuk mengisi form yang akan dikirimkan oleh admin. Jadi nanti ada Google Form yang akan dikirimkan oleh admin supaya hadiahnya itu bisa dikirim. Nah, mungkin nanti ada formnya dikirimkan supaya teteh-teteh yang udah bertanya bisa langsung dikasih hadiah giveaway Quran dari Al-Qasbah. Nah, mungkin segitu dulu pertemuan pada kesempatan kali ini. Jazakillah buat Ustazah Firda, Ustazah Firda, kita mah admin. Ustazah Fitria yang telah menyampaikan materinya. Nah, tutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qul qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah, Ustazah keren katanya. Terima kasih teman-teman. Nanti silakan masuk ke grup supaya ada info kelanjutan.